Oke, kita akan mulai malam hari ini. Kita membahas satu topik. Kita akan menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Jadi, ketuhanan Yesus ini menjadi sentral. Orang seringkali salah memahami iman Kristen. Bagaimana kita menjelaskan hal ini supaya orang mengerti tentang ketuhanan Yesus itu seperti apa? Jadi malam hari ini kita bisa berbincang-bincang. Nanti kalau ada pertanyaan, maka pertanyaan itu akan kita bisa beda, kita akan balas bersama-sama. Oke, saya mulai dari Pak Belton dulu memberikan pandangan tentang ketuhanan Yesus, nanti kita bincang-bincang. Dan bagi para pemirsa, masih sedikit karena kita masih baru memulai, boleh memberikan pertanyaan untuk kita bahas bersama-sama, dan saya pastikan kita akan menjawab bagaimana sebenarnya ajaran iman Kristen yang benar. Oke, dimulai dari Pak Berton, boleh mic-nya dibuka. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk berdiskusi bersama, dan saya pikir sebagai orang-orang yang percaya ada baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa sebentar kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus menuntun dan memimpin pertemuan kita ini sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam ini Engkau berikan kami waktu kesempatan untuk belajar dan berdiskusi firman-Mu. Kami sadar, kami terbatas, kami butuh Roh Kudus. Beri kami hikmat dan pengertian supaya firman-Mu yang kami diskusikan malam hari ini bukan sekedar memperkaya pikiran kami, tetapi juga membawa kami semakin dalam mencintai, mengasihi Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya pikir langsung dulu ke Erben untuk memimpin. Ini saya baru pemula ini. Pertama kali, silakan. Jadi begini, kita tahu kan bahwa kata Tuhan ini menjadi sebuah perbincangan, bahwa kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, tidak seakidah, mereka memahami bahwa kata Tuhan itu sama dengan Allah. Kalau dikatakan Tuhan sama dengan Allah, sementara kalau di iman kita orang Kristen di Alkitab, kata Tuhan dengan kata Allah itu kan jelas berbeda. Mengapa berbeda? Karena kata Tuhan ini digunakan memang dalam perjanjian baru, itu kata kurios, 717 kali. Dan ini memiliki beberapa arti. Kalau kita melihat di dalam Alkitab bahasa Indonesia dan kita cek dengan bahasa Yunani, maka kata Tuhan ini digunakan, diartikan juga sebagai Tuhan, T-nya huruf besar, diartikan juga sebagai Tuhan, diartikan juga sebagai Raja, diartikan juga oleh LI sebagai Kaisar, bahkan juga diartikan sebagai pemilik, dan juga diartikan sebagai Bapa. Jadi dari pengertian ini maka saya melihat bahwa arti kata Tuhan dengan kata Allah di dalam Alkitab Perjanjian Baru tentu memiliki arti yang berbeda, karena ajaran kita orang Kristen ini kan mengacu kepada naskah sumber, yaitu teks Yunaninya di situ. Baru kalau kita berbicara kata Allah itu kan menunjuk kepada sembahan. Kalaupun nanti kita melihat kata Allah ini juga digunakan kepada sesembahan yang salah, seperti berhala-berhala, itu juga disebut sebagai theos, tapi oleh LAI menuliskan itu sebagai Allah-Allah kecil gitu ya. Ini menjadi diskusi kita. Bahkan kalau kita mau membahas lagi tentang arti kata Tuhan ini, sangat berbeda sekali dengan saudara-saudara kita yang tidak seakidah dengan kita. Maka saya katakan, kata Tuhan ini dalam konteks iman Kristen ini merupakan gelar, panggilan, dan jabatan. Dan saya juga mengatakan arti kata Tuhan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan LAI, tidak bisa dipahami diukur dari KBBI. Karena sejarah membuktikan Alkitab kita sudah diterjemahkan utuh sebelum KBBI diterbitkan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini menjadi sebuah dilema juga ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang tidak seakidah, di mana mereka seringkali selalu memaksakan bahwa kata Tuhan dan kata Allah itu sama. Karena mereka katakan tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kita hanya satu Tuhan, itulah Kristus. Hanya satu Allah, itulah Bapa kita yang datang mengutus
firman menjadi manusia. Seperti itu kalau penjelasan yang secara ringkas dari saya. Ada yang bisa ditambahkan Pak Berton untuk hal ini? Nanti habis Pak Berton baru nanti dari Bapak Asasia Bunga bisa memberikan pandangan terhadap hal ini. Terima kasih. Baik, saya pikir prolog yang sangat bagus dari RBN Channel untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini. Memang saya sependapat dengan apa yang sudah dikatakan tadi, dan seringkali orang-orang di luar agama Kristen selalu menuntut ketika Anda membuat sebuah pernyataan, apa bukti? Jangan hanya asumsi atau jangan hanya ngomong saja. Jadi untuk mensupport dan mendukung apa yang sudah dikatakan oleh Erben tadi, saya coba membacakan satu referensi atau beberapa referensi dari firman Tuhan, misalnya dari 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saya pikir perlu menjadi sorotan penting bagi kita. Di sini ada dikatakan Allah yang membangkitkan Tuhan. Berarti Allah di situ menunjuk kepada Bapa, membangkitkan Tuhan berarti merujuk kepada Yesus atau Kristus. Yesus Kristus. Karena kalau sampai ini disapu rata pengertiannya, Allah membangkitkan Tuhan, otomatis arti Tuhan di situ Allah, tidak mungkin Allah membangkitkan Allah. Karena kalau sampai Allah membangkitkan Allah, berarti Allah yang mana? Jadi pengertian Allah yang membangkitkan Tuhan di sini berarti otomatis yang dimaksud di sini adalah Tuhan dalam pengertian jabatan gelar kepenguasaan Yesus. Bahkan ada ayat yang lain yang menegaskan dan mengatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, itu yang dikatakan oleh Yesus setelah kebangkitannya. Kalau diberikan segala kuasa, tidak mungkin kuasa diberikan kepada keilahian Yesus. Itu jelas, itu clear, itu tegas. Berarti yang diberikan jabatan kepenguasaan atau jabatan ketuhanan kepada Yesus adalah dalam konteks keberadaannya sebagai manusia. Saya pikir dalam konteks ini ada banyak orang Kristen yang salah kaprah, yang keliru. Bahkan juga salah kaprah dari orang-orang yang berkeyakinan lain. Dan bukan hanya itu, Kisah Para Rasul pasal 2:36 berkata, supaya seluruh orang Israel tahu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan, Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi sangatlah salah kaprah ketika Yahya Waloni atau Irene Handono dan juga yang lain-lain berkata bahwa di Konsili Nikea 325 Allah diangkat menjadi Tuhan, Yesus diangkat menjadi Tuhan. Tidak, yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan adalah Allah sendiri. Saya pikir sementara itu dulu. Oke, terima kasih untuk pemaparan Pak Berton. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Pak Asasia Bunga untuk memberikan pandangan, tanggapan, atau untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Berton tadi. Dipersilakan Pak Asasia Bunga. Ya, terima kasih untuk Bro Erben dan Pak Pendeta Berton. Selamat malam, Shalom Alaikum. Ya, kalau kita sudah berbicara mengenai ketuhanan Yesus dan keilahian Yesus, ini sebenarnya semacam kita makan buah si malakama, karena adalah sudah tingkat ilmu teologi yang paling tinggi. Cuman kadang-kadang kita orang Kristen sendiri pun dalam membaca Alkitab kita tidak melihat konteks, karena konteks ini sangat menentukan apa maksud dengan kata-kata itu. Ini yang sering dilupakan oleh saudara-saudara kita sendiri karena ketidakcermatan. Karena kenapa kita berbicara ketuhanan ini adalah teologi yang tingkat tinggi. Menyambung pemaparan Pak Berton pada 1 Korintus
pasal 2 ayat 11. Siapa yang memahami roh yang ada di dalam diri kita adalah roh. Siapa yang memahami roh yang ada dalam diri Allah, ya Allah sendiri. Jadi kita seringkali terjebak dan jatuh bangun, babak belur, bahkan sampai gegar otak. Ditanya begini nggak bisa jawab, ditanya begitu nggak bisa jawab. Karena dasar pemahaman kita yang salah. Kita selama ini telah lepas dari konteks. Kalau kita nggak lepas konteks, tidak ada loh kitab di seluruh dunia ini yang seperti Alkitab itu tidak ada. Cuman itu satu-satunya. Dan sekarang ya marilah kita membahas keimanan kita sendiri dari sudut pandang Alkitab, yang di situ juga masih banyak hal dan siapapun mempunyai kompetensi untuk memberi penjelasan. Karena tidak mungkin 1-3 orang seperti kita ini mampu menyelesaikan apa yang tergambar di dalam Alkitab. Terlebih-lebih lagi, hal-hal tersebut, pemahaman-pemahaman tersebut disimpan dalam sebuah tipologi-tipologi yang dikisahkan dari ayat 1 ke ayat lain, pasal 1 ke pasal 1, dari zaman lain ke zaman yang lain, begitu seterusnya. Karena ini sudah tingkat tinggi, pembahasan iman yang tingkat tinggi ini, tidak sembarangan. Jadi kita nggak bisa main asumsi. Jadi kita nggak bisa main comot ayat 1, buang ke ayat yang lain. Ambil ayat satunya untuk menguatkan pandangan yang satu, nggak bisa. Satu ayat itu harus saling berurutan, ada maknanya. Tipologi-tipologi yang terdapat di dalam Alkitab sering kita lupakan dan kita tidak memahami. Ya dengan adanya channel ini saya mengharap kita semua berpartisipasi. Kita nggak usahlah membicarakan ajaran atau iman sebelah, karena nggak ada untungnya buat kita. Mulai dari onta belum bungkuk sampai onta bungkuk, ya tujuan mereka seperti itu. Menyerang orang lain dan menyerang. Tapi kita punya pemahaman sendiri. Pemahaman kita bukan pemahaman seperti mereka. Jadi marilah kita gali domba-domba Tuhan Yesus ini, kita gembalakan yang baik sesuai dengan keinginan mereka. Karena kita tidak bisa lepas dari apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi marilah kita saling merasa rendah diri, seperti yang dikatakan Bang Erben, satu sama lain saling melengkapi dengan latar belakang dan keilmuan yang dimiliki masing-masing. Kita seperti padi aja lah. Semakin berisi kita semakin merunduk. Gak perlu tapi debat-debat apa, ditantang debat begini, debat begitu. Apa untungnya? Gak ada untungnya. Jadi itu menurut pandangan saya untuk menumbuhkan iman Kristen dan kecintaan saya terhadap Alkitab yang selama ini saya pelajari sangat begitu asik dan begitu menarik dibandingkan buku-buku novel yang sudah ngetren, masih jauh lebih bagus Alkitab. Itu Bang Erben, waktu kami serahkan kembali. Oke, terima kasih untuk Bung Asasia, Bunga. Namun perlu juga kita di dalam keimanan kita ini kan membentengi orang-orang Kristen dalam hal menjelaskan keimanan itu, apalagi orang Kristen kan banyak berada di lingkungan orang-orang yang berpapasan dengan mereka yang mau tidak mau bahwa kekristenan ini akan terus menghadapi hal seperti itu. Jadi tujuan kita untuk membahas tentang ketuhanan Yesus ini adalah supaya gereja orang-orang percaya mengerti betul tentang bagaimana keagungan Kristus ini. Itu, jadi saya mengatakan bahwa ini penting. Jadi yang disampaikan oleh Pak Asesia Bunga itu juga sangat kita menghargai bahwa kita tidak membahas keimanan orang lain. Tetapi karena orang lain seringkali salah memahami keimanan kita, maka di sini juga kita perlu memberikan penjelasan yang sangat bagus, dan khususnya saya akan berbicara di sini tentang ketuhanan daripada Kristus. Jadi saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu artinya kan kepenguasaan. Jadi Yesus itu memang berkuasa. Maka saya katakan Yesus berkuasa di bumi dan di surga.
Baru kalau kita melihat lagi kepada pribadi Yesus sendiri, ke dalam kehidupannya, ke dalam keajarannya, terhadap etika dan moral yang sangat-sangat mulia, yang dijunjung oleh Yesus, bahkan juga kita melihat bagaimana dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Saya melihat bahwa di sanalah terlihat bahwa Yesus itu benar-benar penguasa. Jadi dia berkuasa, kelihatan dari pelayanannya bahwa setan-setan takut kepada Yesus. Kelihatan juga di dalam perbuatan ajaibnya, betapa banyak keajaiban yang dikerjakan oleh Yesus. Itulah menunjukkan bahwa kekuasaan atau kepenguasaan Yesus itu adalah kuasa yang berasal dari Allah Bapa kita. Persoalannya kan sekarang, banyak orang tidak mau mengakui, banyak orang tidak menerima tentang kemahakuasaan Allah yang Allah nyatakan dengan kehadiran dan perbuatan Kristus. Padahal Yesus jelas mengatakan, barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku. Bahkan siapa yang tidak percaya kepada aku, maka dia tidak percaya kepada dia yang mengutus aku. Artinya di sini berarti orang yang mengakui akan keberadaan Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa, yaitulah Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Tetapi kalau tidak mengakui, kalau tidak menerima, kalau tidak percaya kepada pribadi Kristus, maka saya katakan di sana ada sebuah celaka besar. Saya memahami seperti ini. Mengapa kita perlu menjelaskan siapa Yesus? Karena Yesus mengatakan, aku jalan keselamatan, aku jalan kebenaran, aku jalan hidup, kata Yesus. Berarti kalau orang tidak mengerti siapa Yesus ini, berarti mereka sedang berjalan ke jalan yang salah. Jadi di sini juga kita punya tanggung jawab untuk menjelaskan keimanan kita terhadap mereka bahwa Tuhan Yesus artinya adalah bahwa Yesus penguasa. Jadi kalau kita melihat juga di dalam kitab Perjanjian Baru ada namanya Tuhan Allah. Artinya Allah penguasa juga. Jadi Yesus itu penguasa, Allah penguasa. Tetapi kekuasaan Yesus berasal dari Allah. Karena Allah lah sumber kuasa itu. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kuterima daripadamu itu yang dia lakukan. Apa yang dia terima dari Bapa itu yang diajarkan. Hal ini memang harus dipahami kita orang Kristen. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Berton, atau bagaimana pandangan Pak Berton untuk hal ini? Iya, saya sependapat dengan Erben dalam konteks ini ya. Artinya begini, seringkali yang ditolak oleh orang yang berkeyakinan lain itu sebetulnya oleh karena mereka salah paham atau salah mengerti dengan keyakinan kita. Jadi yang memang perlu ditegaskan kepada setiap kita berkaitan dengan menjelaskan ketuhanan Yesus ini, tidak boleh lepas dari bagaimana sesungguhnya sudut pandang Kristen memahami ajaran Kristen. Itu yang saya perhatikan yang seringkali diabaikan oleh orang berkeyakinan lain. Artinya begini, saya kasih contoh lah untuk kita. Tidak mungkin peraturan sepak bola dipakai untuk bola voli. Itu sebagai contoh ya. Dan ini perlu untuk dimengerti dan dipahami oleh saudara-saudara kita berkeyakinan lain. Tidak mungkin peraturan sepak bola dipakai untuk bola voli. Karena sepak bola kalau kena tangan itu bermasalah. Tapi bola voli tidak apa-apa kena tangan. Artinya, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini supaya menjadi jelas dan terang benderang, tidak memunculkan kesalahpahaman, marilah kita pakai peraturan sepak bola untuk bermain bola dan peraturan sepak bola voli untuk bola voli. Jangan disilang. Artinya begini maksud saya. Ketika kita mau memahami sebuah agama, apapun yang diyakini di dalamnya, termasuk tentang ketuhanan Yesus, maka sudut pandang atau kacamata yang dipakai tidak boleh dari titik tolak sumber keyakinan orang tersebut yang berkeyakinan berbeda. Artinya, kalau coba kita jujur dan terbuka, bagaimana kalau misalnya kita memahami keyakinan agama orang lain dari sudut pandang agama kita? Itu kan tidak fair. Itu standar ganda menurut saya. Marilah orang Kristen mempercayai, mempelajari agamanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam kekristenan itu sendiri. Artinya di sini maksud saya begini. Jadi istilah Tuhan bagi Yesus dengan istilah Tuhan bagi Allah, saya mau mengatakan dengan jujur pada kesempatan ini, di kalangan Kristen sendiri pun banyak sekali yang belum bisa membedakan ini secara jelas.
Kalau sudah disebutkan Yesus itu Tuhan, maka di dalam pikirannya sudah otomatis itu adalah Allah itu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah loh, bukan. Tolong ini dibedakan. Karena apa? Karena menurut yang saya mengerti dan pahami, eksistensi Yesus sebagai Allah itu tidak bisa lepas dari keberadaannya atau pra-eksistensinya sebagai firman. Jadi begini, yang perlu saya sampaikan dalam konteks diskusi kita ini, yang menjadi titik kelemahan yang sering terjadi adalah ayat-ayat yang menunjukkan tentang kemanusiaan Yesus itu diarahkan kepada penolakan atas keilahian Yesus atau keallahan Yesus. Ayat-ayat, misalnya contoh seperti Yesus makan, seringkali dipakai oleh orang berkeyakinan lain menunjukkan bahwa Yesus itu bukan ilahi seperti itu. Padahal kalau kita melihat sebetulnya di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 dikatakan di sana, di dalam dialah secara jasmania diam seluruh kepenuhan keallahan. Saya melihat di situ ada dua natur yang sangat jelas. Natur kemanusiaan Yesus dan natur keilahian Yesus. Tidak boleh dipakai menilai Kristus yang adalah ilahi dalam konteks natur kemanusiaannya. Demikian sebaliknya. Ini yang harus jelas dan terang benderang, sehingga tidak terjadi kekeliruan baik di kalangan Kristen sendiri maupun di kalangan orang-orang berkeyakinan lain yang mencoba untuk mendalami atau mencoba untuk mempelajari keyakinan Kristen. Saya pikir itu dulu untuk sementara, nanti akan makin berkembang ke depan. Terima kasih untuk pemaparan dari Pak Berton. Mungkin ada Pak Asasia bisa memberikan pandangan bagaimana kita menjelaskan tentang keimanan ini kepada orang lain supaya mereka mengerti sehingga mereka tidak selalu membabi buta atau menyerang tak berdasar. Apalagi kalau sampai mereka berhadapan dengan orang-orang kita Kristen yang notabene tidak begitu memahami tentang kebenaran-kebenaran. Karena dalam hemat saya kan orang-orang yang meninggalkan iman kepada Kristus itu rata-rata karena mereka tidak mengerti. Jadi akhirnya mereka berbelok arah sehingga mereka menjadi penceramah tetapi menjelekkan kekristenan dengan alasan karena ya sesuai dengan pemahaman dia. Ketika kita cross check rupanya itu sebuah hal yang salah. Jadi di sini kita perlu untuk memberikan sebuah pemaparan akan hal itu. Mungkin Pak Asesia bisa memberikan pandangan tentang hal ini, Pak. Ya kalau menurut pandangan saya sih, gimana ya? Ini agak sulit juga dikatakan gitu. Karena doktrin mereka dengan doktrin kita itu nggak sama. Cara pemahamannya pun tidak sama. Kalau bagi kita orang Kristen Nasrani, Allah itu bukan Allah yang diam. Tapi Allah kita ini Allah yang aktif gitu loh. Bukan pasif diam. Tapi bagi mereka Allah itu diam. Jadi Allah mau bertindak apapun itu semau-mau dia. Dia mau berfirman hari ini kayak ya kalau dia mau ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya jangan disalahkan. Allah mengasihi manusia, mengasihi mengampuni umatnya. Ya itu terserah Allah dong. Wong Allah yang maha kuasa. Allah mau mengampuni, mau enggak terserah dia kan dia maha kuasa. Tapi kan Allah kita beda gitu loh. Allah kita ini Allah yang aktif bukan statis. Jadi Allah berfirman itu karena Allah memperhatikan kita. Oh, anaknya salah. Harusnya begini, ditegur, diingatkan. Jadi bukan dibiarkan aja, nanti aja kamu kalau sudah mati pada hari penghakiman, kamu baru saya tunjukin ini loh, catatanmu.
pada tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, kamu melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Ya bukan seperti itu Allah kita gitu loh. Allah kita bukan Allah seperti itu. Nanti kalau Allahnya statis diam, nah terus bagaimana dong? Harus kemana umatnya mengadu? Harus kemana umatnya mencari perlindungan? Ya tapi doktrin mereka juga sudah seperti itu loh Bang. Kalau mereka sendiri tidak mau terbuka, ya sampai seperti apapun kita berjuang ya nggak bisa. Selain kita terus mendoktrin teman-teman kita yang Nasrani untuk benar-benar memahami Tuhannya Allah, yang dimaksud Tuhan itu konteksnya seperti ini, tataran kewenangannya seperti ini, yang disebut Allah itu ini, tataran kewenangannya seperti ini. Dengan demikian mereka bisa memisahkan, oh yang dimaksud Tuhan ini Tuhan apa dulu? Tuhan dalam jabatan. Karena Tuhan ini adalah kata jabatan, seperti yang disampaikan Pak Berton. Saya setuju. Tuhan ini ada jabatan. Kalau ditulis dengan huruf kecil atau T-nya huruf besar, itu jabatan. Sama dengan kalau dalam bahasa Arab itu Rob. Rob dalam kata yang tepat untuk Rob itu adalah penguasa. Jadi seorang benar-benar yang dipercaya, yang bisa diberikan kuasa untuk melaksanakan kekuasaan yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, tapi kalau Allah huruf besar dengan tulisan Tuhan huruf besar kapital semua, ini sudah tidak ada tempat lain, tidak ada terjemahan lain selain ya Allah itu sendiri. Sekarang kan sering kita teman-teman kita di Nasrani itu kan sering bingung. Tuhan huruf besar semua, dengan Tuhan huruf kecil, dengan Tuhan T-nya besar. Tapi tidak melihat konteksnya. Bahkan mereka sampai terlanjur mengartikan kalau Tuhan huruf besar itu namanya Tuhan sesembahan. Kalau Tuhan huruf kecil, semua Tuhan dengan Tuhan T-nya huruf besar, oh itu berhala-berhala. Ini salah, kritis, kurang kritis, kita kurang cermat membacanya. Makanya kalau kita membaca itu konteksnya jangan dilepaskan. Kalau kita lepas dari konteks, kita sudah nggak tahu harus kembalinya bagaimana lagi. Sulit gitu. Karena ini sudah tingkat tinggi. Pembicaraannya kita sudah pembicaraan tingkat tinggi. Bukan ecek-ecek loh ini. Mengenai keesaan dan ketuhanan Yesus ini. Bukan hal sepele ini. Udah tingkat tinggi. Orang kalau pemahamannya nggak tamat, ya susah. Nanti jangan-jangan seperti yang dikatakan pendebat-pendebat itu. Malah jadi susah semua. Yang mendengarkan bingung. Jadi kita janganlah menjadi cheerleaders. Jadi kita harus proaktif membaca Alkitab. Kalau nggak jelas dipertanyakan, apa maksudnya ini? Apa maksudnya itu? Ditanyakan. Jangan asal menghakimi orang aja, oh ini sesat, oh itu sesat. Nggak sesuai dengan konteks. Nah, kamu mengetahui konteks itu dari mana? Dasarnya apa kok lepas dari konteks, nggak lepas dari konteks? Ya karena tulisannya itu loh, kalimatnya itu kan bisa kita cerna. Begitu Bang. Jadi kalau mengenai kita itu perbedaan dengan mereka itu banyak. Banyak gitu loh. Allah kita itu bukan Allah yang diam. Allah kita ini Allah yang aktif. Selalu bergerak kemanapun. Sedangkan Allah mereka kan statis, diam. Jadi terus mau diapakan? Ya nggak bisa dong. Mau dipaksain nggak bisa. Ya selain kita harus membentengi saudara-saudara kita sendiri dengan pemahaman yang kita punyai. Ya cuman itu aja. Masih di debat pun dalam tingkat apapun ya repot gitu loh. Dan itu pun catatan bagi orang-orang yang
beriman tapi tidak mikir. Tapi kalau orang-orang yang beriman dengan mikir, sebetulnya nggak ada perbedaan kok. Nggak ada perbedaan yang signifikan, nggak ada. Cuman pemahaman aja. Kalau menurut saya begitu, Bang. Nggak tahu menurut yang lainnya. Oke, terima kasih untuk Bung Asasia Bunga. Jadi memang kalau untuk memperdebatkan mencari Allah yang benar bagaimana dengan mereka, itu sesuatu hal yang sukar untuk kita lakukan. Tapi dalam konteks iman Kristen, maka di sini seperti saya juga dengan channel ini tujuan saya satu untuk membentengi iman Kristen itu supaya orang Kristen juga memahami betul keimanannya dan mampu menjelaskan karena dikatakan juga oleh Alkitab bahwa kita harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban atas iman kita di depan umum baik secara akidah maupun secara moral dan etika. Karena kan kita harus menjadi garam dan terang dalam hal perbuatan. Tetapi di dalam hal akidah, kita juga harus menjelaskan. Dan kita tahu bahwa para rasul juga ketika dalam pelayanan kan berhadapan juga dengan akidah-akidah. Akidah-akidah yang disebut itu penyembah-penyembah berhala atau apapun yang ada di sekitar mereka yang menentang kebenaran. Jadi saya memang terbeban untuk membantu bagi orang-orang Kristen yang belum memahami seperti yang kita bahas ini. Contoh satu hal yang perlu kita kembangkan, ada orang mengatakan Yesus Tuhan karena lahir dari rahim perawan Maria. Bagaimana dengan Adam? Dia tidak lahir dari rahim. Baru Yesus Tuhan karena dia memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Bagaimana dengan Musa? Bukankah Musa juga membuat banyak mujizat? Di sini hal yang sering kali juga tidak bisa harus kita jelaskan menurut saya. Jadi di sini kalau saya melihat begini, ketuhanan Yesus ini perlu memang untuk kita jelaskan supaya orang Kristen mengerti dan mereka pun tidak asal menyatakan sesuatu itu salah terhadap kita atau menilai kita dari sudut pandang mereka. Saya katakan contoh seperti Adam, memang dia tidak ada rahim yang melahirkan, tetapi dia dari debu tanah. Dibentuk Tuhan sendiri, dibentuk oleh Allah kita. Tetapi siapa, bagaimana debu tanah itu ada? Yaitu ciptaan. Sedangkan Yesus kan bukan. Yesus itu firman sendiri yang Allah turunkan jadi manusia. Dan dikatakan juga bahwa langit dan bumi segala isinya ciptaan Tuhan. Sementara firman Tuhan kan kekal di dalam diri Tuhan itu sendiri. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 itu. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman ada di dalam diri Allah. Di situ. Baru mereka juga katakan, ada orang mengatakan bahwa Musa pun harus jadi Tuhan karena melakukan mujizat. Tetapi kita melihat, jadi di sini kita orang Kristen harus memahami ketuhanan, kemahakuasaan, kepenguasaan Yesus ini secara unik. Contoh, kalau kita mau membedakan secara keseluruhan menilai begini. Adam berdosa, Musa berdosa. Yesus menghapuskan dosa, mengampuni dosa, dan tidak berdosa. Jadi di sini saya melihat ada pemahaman yang tidak utuh tentang keagungan Kristus, dan seringkali ini dibuat orang untuk menyerang kekristenan. Dan saya secara pribadi sangat terbeban untuk membantu siapapun kita orang Kristen untuk bisa menjelaskan iman, karena memang ini sesuai dengan ajaran Yesus sendiri. Kita harus memberitakan. Memberitakan berarti memberikan penjelasan. Bahkan kalau Paulus mengatakan, aku senang memberitakan kabar baik itu, di mana kabar baik belum didengarkan. Artinya, mereka-mereka yang tidak memahami kebenaran-kebenaran iman ini, harus kita jelaskan. Jadi, bagi saya, walaupun mungkin kalau untuk banyak orang Kristen, hal ini berat, tapi kalau kita memberikan penjelasan yang jelas, saya pikir sangat bagus sekali, karena ke depan, kebenaran-kebenaran atau ilmu tinggi yang seperti dimaksud Pak Asasia ini, kita diamkan, maka semakin banyak orang tidak mengerti di situ. Jadi, ketuhanan Yesus ini memang benar-benar harus kita jelaskan di situ. Sekarang saya berikan waktu untuk Pak Berton, bagaimana pandangan Pak Berton? Bagaimana kita menjelaskan tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus ini di dalam dirinya? Karena ini juga seringkali menjadi hal yang sering dipembicarakan orang.
Yesus makan, berarti bukan Allah. Yesus mati, bukan Allah, bukan Tuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Berton menanggapi hal-hal pandangan orang yang seperti itu terhadap iman Kristen? Ya, saya pikir Erben yang perlu kita dalami sekaligus pertegas pada malam hari ini tanpa ada keraguan sedikit pun, dan barangkali ini akan menyingkapkan hal-hal yang selama ini mungkin samar di dalam kehidupan banyak orang Kristen, bahkan juga orang berkeyakinan lain. Sebetulnya yang diangkat oleh Allah itu menjadi Tuhan, keilahian Yesus atau kemanusiaan Yesus, itu harus tegas. Saya pikir begini, kalau keilahiannya nggak mungkin diangkat, masa yang sehakikat diangkat? Tidak mungkin. Saya pikir begitu. Jadi yang diangkat oleh Allah atau dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, Allah membangkitkan dia, Yesus yang adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9, berarti itu tidak bisa lepas dari kemanusiaan Yesus. Jadi itu yang sudah dari tadi kita diskusikan. Kalau berbicara mengenai ketuhanan Yesus, jangan langsung diidentikan, disapu rata semua itu berkaitan dengan keilahian Yesus. Saya pikir pengakuan Thomas itu menjadi salah satu bagian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Ya Tuhanku dan Allahku. Ada dibedakan di situ itu. Tuhanku dan Allahku. Jadi Tuhanku itu kepenguasaan, jabatan, gelar. Satu-satunya kepenguasaan yang dimiliki oleh Allah dengan maksud dan tujuan yang mulia di dalam hati Allah dilimpah kuasakan kepada Yesus dalam eksistensinya sebagai manusia. Ini tegas. Jadi saya pikir yang sangat luar biasa, di dalam diri Yesus terwakili kemanusiaan kita yang berdosa. Terwakili juga keilahian Allah yang maha kudus itu. Jadi ketika sang firman nujul atau turun menjadi manusia, saya pikir ini menjadi satu jaminan kepastian bagi kita. Kenapa? Saya sependapat dengan, saya kutip dulu satu pernyataan dari seorang guru kita yang bernama Pater Daniel Bambang atau Bambang Norsena. Saya sependapat dengan mereka, dan memang itu juga yang saya yakini dalam Alkitab, yang menegaskan bahwa memang harus benar-benar kita membedakan antara kemanusiaan dan keilahian Yesus, sekalipun itu tidak bercampur baur, tetapi bukan menyatu seperti itu. Kenapa? Karena ada orang berkata, Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, mana mungkin bisa dipaku di kayu salib? Bengkok pakunya, karena tidak mungkin yang kekal kalah dengan yang fana, seperti itu. Saya pikir hal-hal seperti ini bisa terjadi oleh karena apa? Oleh karena orang tersebut tidak mengerti dan tidak memahami duinatur Kristus, kemanusiaan dan keilahian Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Sebetulnya, kalau kita melihat di dalam seluruh Alkitab, contoh, misalnya saya kutip satu ayat, 1 Petrus 3 ayat 18. Di sana dikatakan, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati itu dalam keberadaan sebagai manusia. Yang ilahi tidak mungkin mati. Allah tidak mungkin mati. Keilahian Kristus tidak mungkin mati. Kemanusiaannya yang mati untuk menebus kita dari dosa, kematian, dan juga dari jeratan kuasa iblis. Apa sebetulnya hakikat daripada dosa itu? Saya pelajari paling tidak ada satu kata dalam Perjanjian Baru yang sangat terkenal, yaitu hamartia. Artinya apa? Meleset dari sasaran, menempuh sasaran yang lain. Artinya, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang mampu secara sempurna taat sampai mati di kayu salib kecuali daripada Kristus sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita terhisap dan menyatu dengan Kristus yang adalah Tuhan dan sekaligus yang ilahi itu, saya pikir kita ditebus daripada dosa ketidaktaatan itu. Dia adalah gambar daripada Allah itu sendiri. Dia menebus kita dari ketidaktaatan, dari dosa ketidaktaatan, dari kematian. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut, dia bangkit. Jadi saya pikir ini perlu, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini,
saya berharap saudara-saudara kita yang Kristen dan juga orang-orang yang berkeyakinan lain yang barangkali menyaksikan dan menonton apa yang kita diskusikan ini harus bisa membedakan saat-saat Yesus itu berkata sebagai apa. Contoh, akhir-akhir ini ada satu pengajaran yang berkata bahwa memang ada hierarki di dalam diri Allah itu. Allah itu mayor, Yesus itu minor. Nanti Roh Kudus nanti apalagi kerdil berarti. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan sebab Bapa lebih besar daripadaku. Kalau dikatakan Bapa lebih besar daripadaku, sebetulnya kalau kita melihat konteks seperti yang dikatakan oleh saudara kita Asasia tadi yang dari Surabaya, saya pikir tidak sulit memahaminya. Jangan kita jadi seperti takut seperti hantu kita bikin ini berkaitan dengan mengupas mengenai ketuhanan Yesus. Memang kita harus tetap dengan rendah hati berkata, tidak mungkin kita pencipta, tidak mungkin kita ciptaan bisa memahami Allah secara sempurna. Tapi sepanjang itu diceritakan dan sepanjang itu dijelaskan di dalam Alkitab, saya pikir kita tidak perlu ragu-ragu untuk membangun sebuah rumusan teologi, rumusan pengajaran yang bertanggung jawab, yang mana memang muncul dari kemurnian hati kita semua. Saya pikir ini yang perlu untuk kita renungkan bersama. Di sisi lain, ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, apa dikatakan? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau kita mengartikan Yesus itu hanya sebagai manusia, saya pikir tidak punya otoritas. Itu ya. Jadi yang berkuasa mengampuni itu memperkenalkan diri Yesus sebagai apa di sana? Ya, baru yang berikutnya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kita mesti jeli melihat konteks. Bahkan akan dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 5, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Itu Yesus yang manusia yang pernah hidup dalam sejarah Israel itu 2000 tahun yang lalu loh yang ngomong itu. Manusia Yesus yang ngomong. Tapi Yesus tahu betul siapa dia, tidak kehilangan memori, dari mana dia datang, dari mana dia berasal, dan di mana dia sedang berada. Dia memperkenalkan dirinya di situ, bukan sekedar sebagai manusia biasa. Kenapa? Karena kalau manusia biasa, orang-orang Yahudi berargumen, berdialog, berdebat dengan Yesus. Umurmu belum sampai 50 tahun. Kok kamu sudah ada sebelum Abraham ada? Maka orang-orang Yahudi gagal paham saat itu. Mereka tidak mengerti dan tidak mengenal Yesus sebagai yang ilahi, sang firman yang nuzul turun menjadi manusia. Dan kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini ternyata sambung sekarang dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai nabi, sebagai guru. Memang seperti yang Erben pernah diskusi dengan saya, tidak ada nabi yang lebih hebat daripada Yesus. Tidak ada guru yang lebih hebat daripada Yesus. Karena apa? Yesus itu menjadikan dirinya sebagai contoh, blueprint, sebagai teladan yang sempurna. Tidak ada cacat celah. Kalau mualaf channel mengatakan Yesus itu berdosa dan seterusnya, ya saya pikir ya memang karena kedangkalannya mengerti dan menggali memahami firman dari perspektif kacamata keyakinannya. Kalau kita buka, kita coba, kita teliti secara cermat, jangankan dulu masuk ke bahasa Ibrani, bahasa Yunani atau Aramiknya. Dari melihat konteks seperti yang dikatakan oleh saudara kita tadi Asasia, sebetulnya kita bisa terbantu dan tertolong untuk mengerti Yesus ini sedang ngomong apa. Apa tujuan dan maksudnya? Saya pikir sangat transparan di dalam Alkitab. Oke, nanti berkembang terus, silakan. Terima kasih untuk Pak Berton yang memberikan pemaparan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Asasia untuk bisa memperkaya pengetahuan kita dan kita mampu menjelaskan keimanan kita ini kepada siapapun, karena kita harus mempertanggungjawabkan. Saya punya prinsip begini, kalau ada orang kita tahu dia salah dan kita tidak memberitahukan bahwa dia adalah salah, maka kita akan dituntut Tuhan pertanggungjawaban. Ada firman Tuhan yang seperti itu, Yeremia atau Yeskiel itu. Jadi tujuan kita membicarakan hal ini artinya untuk menunjukkan, menyatakan bahwa ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka terhadap iman kita sebagai 3:18. Ya, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan mereka terhadap iman kita, maka kita harus mengingatkan. Tentu kita mengingatkan bukan dengan menyerang keyakinan mereka, bukan dengan menghina keyakinan mereka atau menghina hidup mereka, tetapi kita akan menunjukkan data-data iman kita. Di situ,
bahwa iman kita seperti ini. Seperti itu yang saya pahami Pak Asasia, dan itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang yang beriman, yang kita betul-betul, kalau saya punya pemikiran gini, saya pernah menyampaikan sebuah pemikiran kepada orang. Kalau kita mengatakan aku mengasihi orang, tetapi orang yang kita katakan kita mengasihi itu sedang sakit, dan obat sakitnya itu ada pada kita, tapi kita selalu mengatakan kau saudaraku. Bagi saya, perkataan engkau saudaraku, tapi kita tidak memberikan obat itu, berarti kita sebenarnya penipu. Dan apa yang kita ungkapkan itu sebenarnya bukan sebenarnya hati kita. Jadi karena itulah, maka saya sangat terbeban untuk kita bisa berdiskusi, menjelaskan keimanan kita ini, supaya orang memahami. Boleh Pak Asesia bisa memberikan tanggapan Pak, atau pandangan seperti apa untuk kita bisa memperkuat, memperteguh keimanan kita ini? Ya kalau menurut saya sih pada dasarnya sama gitu loh. Kita setuju semua. Tapi untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita, Yesus ini kan tokoh kontroversial. Tidak ada nabi-nabi, tidak ada rasul-rasul, tidak ada yang lain seperti yang dialami Yesus. Yesus ini satu pribadi dengan dua kodrat. Satu sisi dia kodrat, mempunyai kodrat ilahi karena dia sebagai firman Allah. Satu sisi dia mempunyai kodrat manusia sebagai manusia. Persis seperti apa yang kita alami saat ini. Ini yang harus dipahami oleh saudara-saudara kita. Kemudian kesulitan yang berikutnya, kita kurang menggali. Misalnya seperti membaca Alkitab dalam bahasa aslinya. Kalau kita sudah membaca bahasa aslinya, kita akan tahu semua. Karena satu kata bahasa Ibrani itu bisa 3 sampai 5 kata Indonesia. Apakah itu mencukupi bagi Ibrani dalam bahasa Ibrani? Enggak mencukupi. Contoh yang dibilang oleh Pak Berton. Hamartia. Hamartia itu kan satu kata. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia apa? Melenceng dari sasaran. Loh, sudah 3 kata. Ya kan? Nah, seperti kata Tuhan itu tadi juga seperti itu menurut saya. Jadi kalau Tuhan itu harus kita perhatikan. Kalau tulisannya kapital semua, huruf besar semua, ya sudah nggak usah diartikan yang lain-lain, yaitu sama dengan Allah. Nah, tapi kalau Tuhan dalam huruf kecil semua atau T-nya aja yang besar, yaitu menunjuk sebagai jabatan yang dimiliki atau yang diberikan bagi kemanusiaan Yesus. Kan ada itu di ayatnya. Bahwa manusia adalah Tuhan, adalah Tuhan. Ya ayatnya kan ada itu di Matius atau di Markus itu. Bahwa manusia adalah Tuhan bagi hari Sabat. Nah ini kalau kita tidak tahu konteksnya, maksudnya manusia kita ini, Bang Erben, Pak Pendeta, Berton, saya terus siapa lagi? Masa saya ini Tuhan? Dan Tuhan yang mana dulu yang kamu pahami? Kalau Tuhan yang huruf kapital semua, ya sama aja. Gajah naik becak. Nah, tapi kalau kamu memahami Tuhan, manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan sedangkan yang ditulis di situ Tuhan huruf kecil semua, atau hanya T-nya aja yang besar, ya ini tidak ada kata lain yang pantas selain penguasa. Nah itu baru cocok. Berarti manusia ini penguasa atas hari Sabat, bukan hari Sabat berkuasa atas manusia. Kan itu yang dimaksud Yesus.
Ya Pak Berton, apa benar gitu Pak? Ya, saya pikir ada kata anak di depan, Pak. Apa Pak Anak Berton? manusia adalah Pak. Oke, Pak Berton Lah, bisa menjawab. lah ya itu Pak Berton yang saya maksud. Kalau kita Bahasa 8, tidak, ini Pak, Matius kalau 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi merujuk kepada Yesus Kristus ya. Teruskan Pak Asas ya. Nah ya, itu kan kalau kita salah memahami konteksnya atau kita kurang jeli melihat tulisannya, itu kan bisa jadi repot. Jadi pertanyaan juga dari kalangan sebelah. Duh, anak manusia kok menjadi Tuhan? Ya Tuhan yang mana dulu yang kamu maksud? Tuhan dengan tulisan huruf kapital yang artinya Allah, atau Tuhannya huruf kecil, atau hanya T-nya aja yang besar? Nah, di situ baru kita bisa jelaskan. Ya kalau yang dimaksud ayat itu Tuhannya huruf kecil semua, atau T-nya aja yang besar, ya sudah tidak ada kata lain selain penguasa. Kan begitu Pak. Benar nggak Pak Bertan? Kalau salah tolong diluruskan. Iya, benar Pak. Terus Pak. Ya, nah itu pemahamannya. Berarti kalau kita sudah memahami dan melihat kita memahami konteksnya dengan benar, kemudian kita mengamati tulisannya dengan jeli, nggak ada yang repot. Nggak ada yang repot. Jadi kalau kita mau diarahkan, lo masuk anak manusia mau jadi Tuhan, ya Tuhannya tulisannya bagaimana dulu. Yang kamu maksud Tuhan itu Tuhan yang mana? Tuhan artian penguasa atau Tuhan artian la ilaha illallah? Kan begitu Pak Berton. Oke, jadi saya pikir apa yang kita bahas malam hari ini sesuatu hal yang sangat bagus karena kita sedang membicarakan sebuah ajaran iman yang sangat luar biasa tentang ketuhanan Yesus. Jadi memang yang saya lihat dari hasil bicara kita ini, jadi orang Kristen, bahkan secara khusus para mantan-mantan Kristen itu harus mengerti betul apa yang dimaksud dengan kata Tuhan dalam Alkitab. Di situ. Jadi mereka tidak boleh sapu rata bahwa Tuhan sama dengan Allah. Oke, kita menghargai bagi akidah mereka Tuhan sama dengan Allah. Tapi bagi iman kita orang Kristen, Tuhan itu beda dengan Allah. Di situ bahkan kalau kita jeli melihat Alkitab, kata Allah pun itu bisa digunakan juga kepada dewa-dewa atau berhala-berhala. Maka di sana kita melihat konteks dari kata itu digunakan seperti yang Bapak Asasia sebutkan tadi di situ. Jadi sangat jelas. Baru yang berikut perlu juga kita jelaskan bagaimana kita memahami atau bagaimana kita menjelaskan dua natur Kristus. Bahwa dia adalah ilahi karena dia firman dan dia adalah manusia karena dia memang lahir dari rahim wanita yang perawan. Tetapi saya juga sering mengatakan, memang orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu manusia. Manusia yang lahir dari rahim wanita perawan. Tetapi Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Maka saya kadang berkata begini, kalau Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa, buat apa lagi kita mengikuti manusia yang berdosa? Kalau mereka mengatakan Yesus itu nabi, kalau Yesus itu nabi yang tidak berdosa, terkemuka di bumi di surga, ajarannya dan teladannya sempurna, baik dan benar, maka buat apa lagi kita mengikuti para nabi atau para rasul yang kehidupannya tidak semulia Yesus? Di situ. Jadi memang menjelaskan tentang dua natur Kristus ini adalah suatu keharusan untuk kita bisa menjelaskannya kepada orang lain. Saya nanti akan tanya Pak Berto sama Pak Asisia, ada orang memberikan gambaran seperti gini. Kalau di dalam saudara kita itu kan mereka punya kitab itu, mereka yakini itu sebagai firman Allah gitu ya. Jadi nuzul jadi Quran. Tapi ini dari penjelasannya Bang Manursena, bagaimana nanti tanggapan Pak Berto sama Pak Asasia? Baru Quran itu kan terdiri dari dua unsur kalau begitu.
ada unsur firman dan ada unsur kertas. Ketika kertas itu mengalami sesuatu gangguan, berarti apakah firman yang terganggu? Jadi ini pun sering dipakai orang Kristen juga bahwa Yesus itu memiliki dua natur, natur firman dan natur manusia. Natur firman itu memang benar-benar berasal dari ilahi. Makanya Pak Berton bilang tadi, Yesus ngomong, bicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini menunjukkan, dan saya melihat saudara-saudara kita yang tadinya Kristen meninggalkan kekristenan, sangat-sangat mereka tidak pernah memahami hal ini. Oleh karena itu, maka melalui Urban Channel, melalui channel apapun, kita perlu menyampaikan ini, bahwa dua hakikat natur Kristus ini adalah sesuatu yang sangat agung di dalam diri Yesus. Dan kalau orang Kristen tidak memahami akan dua natur Kristus ini, saya katakan mereka menjadi orang Kristen yang tidak bisa memahami kebenaran Kristus itu dengan tepat. Seperti itu. Jadi di sini kita perlu untuk memahami sebuah kebenaran-kebenaran Tuhan yang sangat agung ini, supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Oke, itu dari saya. Mungkin bagaimana tanggapan Pak Berton dan Pak Asasia terhadap pernyataan yang mengatakan analogi tentang dua natur Kristus dengan Quran yang diumpamakan dengan dua natur Kristus. Boleh mulai mungkin dari Pak Berton, nanti habis ini ke Pak Asasia memberikan tanggapan pandangan seperti apa, Pak? Ya, saya pikir saya punya pandangan begini. Kalau dulu pendekatan dari saudara-saudara kita Kristen untuk mengkomunikasikan keyakinannya kepada orang lain dengan cara mencari titik-titik kelemahan dari orang berkeyakinan lain. Saya pikir saya sependapat dengan Bambang Nursena, itu adalah paradigma lama ya. Jadi kita cari ayat-ayat yang begini, ini tidak benar, ini begini. Saya pikir itu paradigma lama ya. Dan itu tidak efektif dan efisien, bahkan banyak menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam konteks relasi hubungan kita dengan orang berkeyakinan lain. Saya pikir paradigma baru ini juga itu yang dikembangkan oleh guru kita Bambang Nursena dalam konteks dialog kemanapun beliau berada, apakah di Paramadina atau di tempat-tempat yang lain di kajian-kajian kristologi dalam Islam. Jadi saya pikir ini merupakan satu pendekatan paralelisme, pendekatan paralelisasi yang sangat bagus, dan memang tidak ada kamuflase di sana. Saya pikir sangat alamiah ya. Kenapa saya katakan sangat alamiah? Ya memang yang seringkali terjadi itu disandingkan, dan kalau saya katakan nanti ini ada banyak orang Kristen yang memprotes saya. Apa itu? Sebetulnya kalau kita mau jujur untuk membandingkan, bukan mempersamakan ya, membandingkan gitu loh, untuk kita bisa melihat, maka sebetulnya Maria itu identik dengan Muhammad. Kan Muhammad menerima firman, Maria menerima firman yang dikandung di dalam dirinya kan. Itu dia ya. Baring berikutnya ya, firman itu sebetulnya supaya selevel gitu ya pengertiannya, dan ini yang seringkali tidak begitu diyakini dan dipegang teguh oleh saudara-saudara kita yang Kristen dan orang berkeyakinan lain. Apa itu? Ya memang firman dalam konteks Yesus itu disandingkan dengan Al-Quran. Baru Alkitab, ini nanti langsung dikatakan ini merendahkan sekali. Tidak. Alkitab itu seperti hadis. Ya, hadis itu membicarakan tentang Nabi, keseharian dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Dan Alkitab itu menceritakan tentang Sang Firman. Kenapa Alkitab itu disebut menjadi firman Allah? Karena menceritakan Sang Firman. Itu saya pikir jadi sangat bagus untuk pendekatan membuka akal hati dan pikiran kita. Memang Al-Quran itu ya kalau Pak Bambang Nursena mengatakan ya pabrik leces dari apa katanya itu? Ada katanya tempatnya untuk mencetak itu, kertasnya itu kan bisa rusak, bisa terbakar, bisa musnah, tetapi isi kandungan substansi daripada Al-Quran itu kan tidak menjadi sirna dan usang itu. Sama seperti dengan rusaknya, bisa rusaknya terbakar atau jatuh atau kotor,
itu kertas Al-Quran, ya sama dengan juga bisa menangisnya, lapar, haus, bahkan matinya sekalipun Yesus. Itu dalam konteks yang fisiknya. Fisik Al-Quran itu kertas, fisik Yesus itu ya kemanusiaan yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Tapi konteks keilahiannya, konteks firman yang Quran itu kan tidak menjadi hilang begitu. Saya tidak tahu apakah ada saudara kita berkeyakinan lain mengatakan bahwa kitab suci mereka itu bukan firman Allah. Atau firman Allah itu kekal enggak? Saya mau membaca satu tulisan yang ditulis oleh Bang Menor Seno. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang mengatakan bahwa firman itu adalah tidak kekal, itu sudah beda. Itu yang saya dapat. Kira-kira berarti kekal dong di Lahul Mahfuz sana, kekal dong di dalam diri Allah itu kekal. Sama dengan kita juga kekal di dalam diri Allah. Sekalipun kemanusiaan Yesus itu mati, keberadaan firman tidak akan pernah menjadi usang. Saya pikir ini pendekatan yang sangat bagus, tetapi memang harus saya katakan pewahyuan dalam konteks Islam dan Kristen itu berbeda. Dalam konteks Islam itu, pewahyuan itu adalah menyatakan kehendak Allah. Tapi kalau konteks Kristen beda. Bukan hanya menyatakan kehendak Allah, tapi menyatakan diri Allah. Yohanes 1 ayat 18. Apa itu bunyinya? Ada yang masih ingat bunyinya? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, exegesato, exeges. Dia yang menyatakan, dia yang mengungkapkan. Kegaiban, ketersembunyian Allah itu dinyatakan secara sempurna di dalam diri Yesus. Itulah hebatnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan jangan pernah ada orang meninggalkan Yesus. Dan kalau ada orang yang sudah beralih ke tempat lain meninggalkan Yesus, saya pikir ya ini yang tidak dipahami oleh mereka secara mendalam. Jadi karena apa? Karena kalau menurut saya menyatakan kehendak Allah berarti lakukan kehendak Allah. Mampukah kita melakukan kehendak Allah? Sama seperti Taurat, 9 dilakukan, 1 tidak dilakukan, gagal semua. Tapi kita patut bersyukur, berterima kasih di dalam Kristus, di mana Dia telah menyatakan Bapa kepada kita. Kegaiban, ketersembunyian apokalipsis Allah itu sudah disingkapkan di dalam diri Yesus. Jadi menurut saya, ya kita ini bukan sekedar dinyatakan Tuhan kehendaknya kepada kita melalui firman, tapi pribadinya melalui Kristus telah dinyatakan kepada kita. Dan yang mengerjakan keselamatan itu bukan kita. Itu kelebihannya. Jadi yang mengerjakan keselamatan itu adalah Yesus. Yesus itu bukan aku adalah seperti jalan, bukan. Seperti kebenaran, seperti hidup, bukan. Tapi Yesus dengan lantang dan gagah berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apalagi kalau kita bandingkan nanti di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia yang olehnya kita dapat diselamatkan, itu di dalam nama Kristus yang telah diangkat menjadi Tuhan itu. Saya pikir itu, Erben. Terima kasih untuk pemaparan Pak Berton tentang hal itu. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Pak Asasia. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap analogi yang seperti itu di dalam menjelaskan iman Kristen kepada saudara-saudara kita yang tidak seakidah dengan kita? Ya memang seperti itu, Pak Bang. Bahwa kalau kita memperbandingkan Yesus itu jangan dengan Muhammad. Nggak selevel. Karena Yesus adalah firman Tuhan. Sedangkan Muhammad adalah penerimanya. Iya, penerimanya. Jadi kalau itu memperbandingkan itu, bandingkanlah Yesus dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mempunyai dua wajah. Satu, dia adalah kalam lafaz dunia, artinya itu apakah kertasnya itu dari Tuhan, kertasnya turun langsung dari Tuhan, atau kok Al-Quran itu turun langsung gedebuk berbentuk buku? Kan bukan. Tulisan Arabnya siapa yang nulis? Manusia. Tintanya buatan pabrik. Kertasnya buatan pabrik leces. Apakah itu bisa disebut kalam nafsi? Ya nggak bisa, bukan kalam nafsi.
Nah, satu sisi lagi Al-Quran mempunyai wajah yaitu kalam nafsi. Kalam nafsi itu adanya kekekalan, berada di kekalan. Firman Tuhan yang kekal berada pada diri Allah diturunkan melalui Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad, kemudian kan ditulis oleh Muhammad. Ya, jadi kalau Yesus itu diperbandingkan dengan Muhammad bukan levelnya. Tapi kalau Yesus dibandingkan dengan Al-Quran itu satu level. Karena Yesus juga sudah mempunyai dua kodrat. Satu pribadi dengan dua kodrat. Satu sisi Yesus mempunyai kodrat keilahian sama dengan Al-Quran. Kalam nafsi. Dia berasal dari kekekalan. Dari sebelum dunia ini ada, segala sesuatu ciptaan belum ada, dia sudah ada. Dan dia dikandung di dalam yang pertama ada itu sebagai sumber. Inilah maksudnya Quran kalam nafsi. Nah, tapi kalau Yesus satu sisi mempunyai wajah manusia, ini kan dunia, sifatnya kan dunia. Apa bedanya dengan Quran mempunyai wajah kalam lafat? Kalam lafat kan kalam dunia. Kertasnya buatan pabrik kertas Leces. Pabrik kertas siapa itu yang di Bandung? Tintanya buatan mana? Buatan Peko, kayak buatan Cina, kayak buatan Jerman. Itu kan semua usaha manusia. Yang menulis manusia, yang membukukan manusia. Tapi kalau Al-Qur'annya dibakar, apakah firman Allahnya ikut hilang? Nah, kalau firmannya ikut hilang kan berarti Allah bukan Allah yang esa. Nah, seperti itu juga Yesus dalam sisi kalam lafadznya dia sebagai sisi kemanusiaan. Ya wajar dong. Nah, sekarang kita minta aja, tunjukkan aja mana manusia yang tidak lapar, mana manusia yang tidak merasa sakit, mana manusia yang tidak butuh tidur, mana manusia yang tidak butuh lapar, makan, minum. Gak ada, semua manusia membutuhkan itu. Bahkan sampai hal terkecil, kencing, dan ke belakang, dilakukan semua oleh manusia. Ya seperti itulah keadaan Yesus itu dalam kalamnya dia sebagai manusia. Murni total seperti kita. Dia juga berproses seperti kita. Jangan seperti yang dikatakan debater itu. Dia langsung tumbuh besar seakan-akan seperti Adam diciptakan. Tapi dia kan firman masuk ke rahim Bunda Maria, mengambil kedagingan Ibunda Maria, dia berproses dari membuahi sel telurnya Bunda Maria. Nah, di saat itu kan ada masa itu, masa kandungan 1 hari, 2 hari, 3 hari, akhirnya berbentuk bayi sampai 9 bulan. Ya seperti itu, tapi kalau pendapatnya debater kan nggak bisa seperti itu. Habis kita nggak usah mengikuti tafsiran orang lain, gitu loh. Jadi kalau saya seperti itu, lah sedangkan kalau memperbandingkan Muhammad, ya perbandingkan dengan Bunda Maria. Bunda Maria kan penerima firman. Firman Allah yang dari kalam nafsi, dari kalam kekekalan, turun, disampaikan kepada Bunda Maria, dikandung, mengambil kedagingan Bunda Maria, menjadi bayi turun, proses-proses kehidupan, tingkat-tingkat kehidupan yang lain dia alami seperti kita. Ya begitu juga dengan Al-Quran. Gitu loh. Dengan Al-Quran sama saja dengan seperti itu. Apakah kalau dalam sisi kalam lafadznya Al-Quran, apakah tintanya tidak bisa luntur kalau kena air? Apakah kertasnya nggak bisa disobek? Apakah atau dibakar? Kan bisa semua itu. Nah itu menunjuk kemanusiaannya Yesus. Sama. Nah, sedangkan kalau Al-Quran dipandang dari kalam nafsi, yang ke kalam kekekalan, yang sejak dari kekal dia diturunkan kepada Jibril disampaikan kepada Muhammad. Walaupun itu sudah ditulis, kalau disobek atau dibakar, ya otomatis firman yang di kalam nafsi sana nggak mungkin ikut terbakar dong.
Kan gitu teorinya, Bang. Oke, terima kasih banyak penjelasan Pak Berton dan Pak Azasia dalam materi kita ini. Dari Pak Berton, apalagi kira-kira yang mau kita bahas? Karena saya melihat untuk topik tentang ketuhanan Yesus ini, dalam pemahaman saya, dari hasil diskusi kita ini sangat jelas. Dan saya rindu saudara-saudara kita Kristen mengerti yang kita maksud, dan kita sama-sama untuk bagaimana menjelaskan keimanan ini, supaya semua orang mengerti apa makna ketuhanan Kristus itu, kepenguasaan. Jadi dari pemahaman kita ini, kalau saya melihat begini, bahwa Yesus ini sejak dia datang ke dunia melalui rahim pun, dengan peristiwa keajaiban, kelahirannya pun dengan peristiwa keajaiban, karena di sana hadir malaikat dan peristiwanya sangat luar biasa. Bahkan kehidupan Yesus juga kehidupan yang sangat ajaib. Seluruh kehidupannya benar-benar ajaib. Maka bagi saya, dalam iman saya, sesuai dengan dasar Alkitab, maka Yesus yang terbaik. Makanya saya pernah katakan sama orang begini, kalau ada nabi, rasul yang lebih baik, lebih benar, lebih kudus dari Yesus, saya pikir saya tidak mau mengikuti Yesus. Karena saya orangnya selalu mencari yang terbaik. Tetapi dari hasil saya membaca kitab-kitab, membaca buku-buku, saya pernah kerja di perpustakaan sekolah teologi, baca buku lumayan banyak di situ. Tapi saya katakan bahwa tidak ada orang, tokoh apapun yang sebaik Yesus ini. Maka kalau ada orang meninggalkan Yesus, waduh, hati saya sedih sebenarnya. Dan saya membuat beberapa pengajaran di channel ini kan tujuannya untuk membantu semua orang. Supaya kita memang benar-benar mengerti bagaimana keagungan Kristus, bagaimana kebenaran dan kebesaran Alkitab kita. Bahwa Alkitab kita ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang sudah teruji. Bukan lagi orang-orang biasa yang menguji Alkitab ini, profesor, para pakar menguji. Tetapi mereka semakin mengkritisi, justru mereka semakin menyadari. Semakin aku gali, rupanya aku semakin banyak tidak tahu. Karena kekayaan Alkitab ini tak habis-habisnya. Itu yang bisa saya sampaikan dan saya sangat berterima kasih untuk Pak Berton dan Pak Azasia yang bisa memaparkan dan itu sebagai kata penutup dari saya. Untuk Pak Berton mungkin ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup. Nanti habis dari Pak Berton bisa ke Pak Azasia. Apa pesan-pesan yang bisa disimpulkan dari hasil diskusi kita pada malam hari ini? Dan apa harapan kita kepada saudara-saudara kita orang Kristen untuk lebih lagi memahami keimanan dan bukan hanya menikmati keimanannya, tetapi mampu untuk menjelaskannya kepada siapapun sesuai dengan ajaran Alkitab bahwa harus mempertanggungjawabkan keimanan itu di hadapan semua orang. Saya mulai dari Pak Berton, nanti habis Pak Berton ke Pak Azasia. Mulai dari Pak Berton, silakan. Ya, saya pikir diskusi kita pada malam hari ini, kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita diskusikan boleh meneguhkan, menguatkan, dan mencerahkan saudara-saudara kita sesama orang Kristen dimanapun berada. Saya sedikit menambahkan apa yang dikatakan oleh kita Azasia tadi, ya, itu dari Ibrani pasal 4 ayat 15, saya ulangi, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saya pikir saya perlu membacakan ini, memperlengkapi paparan dari saudara kita Azasia tadi, karena ada orang berkata, hanya asumsi saja. Jadi perlu kita baca paling tidak satu ayat, yang menunjukkan bahwa memang Yesus itu benar-benar sama dengan kita. Tapi jangan lupa, ada kata kecuali tentang berbuat dosa. Saya tetap yakini sampai saat ini dan tidak akan pernah berubah itu. Kenapa saya yakin Yesus juru selamat saya? Karena hanya Yesuslah sosok yang tidak berdosa, dan salah satu syarat juru selamat adalah tidak berdosa. Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta, tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa lah yang memiliki potensi kuasa yang sempurna untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan saya pikir berikutnya kita berharap kepada saudara-saudara kita umat Kristen, barangkali mungkin ada sesuatu yang sedikit agak asing
yang didengarkan lewat pemaparan kita malam hari ini, kita berharap supaya tidak langsung fokus dulu untuk berpikir negatif, tapi coba dulu apa yang sudah kami paparkan malam hari ini, coba digali sesuai dengan konteks, dan nanti kalau memang ada yang menurut kawan-kawan semua umat Kristen, ada hal yang perlu didiskusikan lebih dalam, silakan dituliskan di kolom komentar untuk kita nanti bisa berdiskusi, bahkan bisa juga nanti di kesempatan berikut mengangkat topik yang ini atau menyelipkan topik yang ini untuk semakin jelas terang benderang dan juga untuk semakin meneguhkan, mencerahkan dan menguatkan kita. Khususnya untuk saudara-saudara kita yang memang sudah pindah keyakinan dan sangat disayangkan memang karena belum begitu mendalami keyakinan Kristen dengan baik, benar, dan bertanggung jawab, dan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan, sama seperti yang dikatakan oleh seorang Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tapi biarlah Tuhan yang membuat pertumbuhan. Saya pikir itu dulu kata penutup dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, langsung ke Pak Sasya, bisa memberikan sebagai kata penutup untuk pesan-pesan bagi semua orang Kristen dan siapapun, supaya semakin diberkati dan semakin hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Silakan Pak Asasya. Ya, untuk teman-teman yang merasa menjadi sebagai dombanya Yesus, bacalah Alkitab dengan pelan-pelan. Jangan lepaskan ayat-ayat itu, teks-teks itu daripada konteksnya. Maka dengan demikian kita akan bisa memahami, kita akan bisa mengerti. Yesus dalam keadaan bagaimana? Dalam Injil Yohanes itu dikatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Itu Yesus sedang berbicara atau Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai apa. Kalau kita membaca teliti, tidak lepas dari konteks, itu akan kelihatan. Pada sisi yang lain, Yesus berkata, aku haus, aku lapar, mau mati rasanya. Kita bisa mengambil kesimpulan. Sebagai apa Yesus berkata seperti itu? Di sini kita akan bisa membedakan kedua natur yang dimiliki Yesus. Agar kita tidak diombang-ambingkan oleh penafsiran-penafsiran yang lain-lain. Tapi kita berbasis kepada Alkitab, tapi jangan lepas konteks. Kita harus cermati. Hanya kita tidak lepas daripada konteks yang Alkitab bicarakan, kita akan mendapat semuanya. Karena konteks cerita yang dimuat dalam Alkitab itu hanya satu. Mengenai Yesus sebagai firman Allah yang turun ke bumi mengambil rupa manusia untuk melaksanakan perintah Bapa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang transenden, Allah yang sumber segala-galanya, untuk melaksanakan pekerjaannya yaitu penyelamatan. Di lain itu sudah tidak ada lagi. Alkitab tidak mencatat atau tidak membukukan autobiografi Yesus. Waktu kecil, umur lahirnya, bedanya siapa, rumah sakitnya mana, ibunya jahitannya berapa, Yesus waktu lahir panjangnya berapa, beratnya berapa, sekolahnya mulai umur berapa, di mana alamat sekolahnya, kalau berangkat sekolah diantar ibunya atau enggak, kalau berangkat sekolah naik becak atau naik delman atau jalan kaki, kalau sekolah pakai sandal atau pakai sepatu. Bukan itu saudara-saudara.
Cuma satu yang tegaskan dan ditulis, yaitu penyelamatan kita. Begitu. Terima kasih untuk Pak Berton, Bang Erben, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan Allah Bapa senantiasa menaungi kita semua. Oke, terima kasih untuk Pak Berton, terima kasih untuk Pak Asa Siabunga. Saya sangat diberkati dengan diskusi kita pada malam hari ini, dan saya percaya juga walaupun penonton kita sedikit, tapi mereka juga pasti sangat diberkati oleh Tuhan, karena topik kita malam hari ini topik yang sangat-sangat luar biasa, dan kita satu hati. Tujuan kita adalah bagaimana Injil keselamatan dipahami, dimengerti oleh semua orang. Selamat malam untuk Pak Berton, selamat malam untuk Pak Asasia. Senang berjumpa, senang boleh berbicara. Walaupun khususnya Pak Asasia ini belum kenal, cuma hanya tahu usianya doang, tinggalnya di mana. Tapi saya yakin ke depan bisa kita tatap muka. Oke Pak Asasia ya. Ya, terima kasih juga. Ya sebentar. Menyela Bang Berton, menyela Pak Pendeta. Oke, silakan. Ya, soalnya saya belum merapikan rambut. Masih acak-acakan gimbal. Lain kali akan saya penuhi. Kalau sudah dirapikan, biar kayak Bang Berton itu loh, ganteng kayak kayak Kenny G. Tapi saya pikir nggak apa-apa. Ini permulaan yang sangat bagus, sangat luar biasa, dan saya pikir kesempatan berikutnya bisa nanti kita siapkan lebih bagus lagi. Dan saya punya usul, sebelum kita live seperti ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita doakan masing-masing rencana kita ini supaya Tuhan yang betul-betul ditinggikan, dimuliakan, dan apa yang kita bahas betul-betul membawa pencerahan dan meneguhkan, menguatkan siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai di sini perjumpaan kita. Malam. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Pak Asasia, shalom Pak Berton, shalom untuk semua yang mengikuti kita. Tuhan, Sang Juru Selamat kita, penguasa hidup kita, memberkati, dan biarlah Tuhan dimuliakan selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke. Terima kasih.